Bab 204. Jika tadi perasaan Raya yang sedikit kikuk saat ada Raihan, kini berganti Riri yang terserang hawa demikian. Entah ia harus senang atau justru tak nyaman kala mengetahui jika Ricky lah yang akan mengantar dirinya dan keluarganya pulang ke rumah. "Ayo, Pak, Bu, silakan masuk," kata Ricky sopan pada keluarga Ayu sambil membukakan pintu mobil lebar-lebar. "Bapak di depan, ya," titah Raya pada Pak Lukman. "Kamu saja yang di depan, Ri. Kamu kan bawa Siva." "Biar leluasa," jawab Pak Lukman sambil masuk dan duduk di jok tengah. Bersisian dengan Raya dan Bu Ratih. Riri ingin menolak tapi ayah tirinya itu terlihat sudah nyaman dengan posisi duduknya. Hingga mau tidak mau, ia terpaksa masuk ke dalam mobil dan duduk di jok depan. Bersebelahan dengan Ricky yang akan mengemudi. "Mas Ricky, hati-hati, ya. Titip keluargaku," kata Ayu begitu Ricky memasuki mobil. "Siap, Mbak. Jangan khawatir," balas Ricky sambil mengacungkan jempol. Ia lekas menyalakan mesin mobil lalu mulai melaju pelan. Ayu yang masih berdiri ditemani Davin melambaikan tangan pada keluarganya. Ada setitik kesedihan dalam pancaran mata Ayu kala harus berjauhan kembali dengan seluruh keluarganya itu. Pun dengan keluarga Ayu sendiri. Mereka semua merasa berat untuk berjauhan dengan anggota baru keluarga mereka. "Baru juga berangkat, sudah kangen aja sama Via," ujar Bu Ratih. "Wajar, selama di rumah Adiputra," Bu Ratih yang sering sekali mengurusi cucunya itu. Mulai dari memandikan, mendandani, menjemur, juga menimang-nimang menggantikan Ayu yang pasti kelelahan. "Kapan-kapan kita ke sini lagi. Tenang, ada Nak Ricky yang siap antar jemput." "Bukan begitu, Nak Ricky," kelakar Pak Lukman. Perkataan itu sebenarnya tak benar-benar serius, hanya sebatas gurauan sebagai pengisi perjalanan. Apalagi Pak Lukman juga sadar diri untuk tak terlalu sering merepotkan keluarga besannya itu. Ia juga sejujurnya tak betah berlama-lama di keluarga suami sang putri semewah apapun fasilitasnya. Lebih nyaman tinggal di rumah sendiri meski sederhana. "Benar, Pak. Tenang saja, kalau mau kembali ke sini tinggal hubungi saya atau Raihan. Siapapun di antara kami yang memiliki waktu luang, siap untuk menjemput," timpal Ricky. "Terima kasih, Nak Ricky. Tapi Bapak hanya bercanda. Gak enak kalau terlalu sering hilir mudik ke rumah Pak Besan meskipun beliau orang yang sangat baik dan hangat," timpal Pak Lukman. "Gak perlu gak enak segala, Pak. Bapak kan orang tuanya Mbak Ayu," balas Ricky. Pak Damar hanya menanggapi dengan kekehan pelan. Sementara Riri belum membuka suara selama perjalanan pulang. Ia hanya terus menjadi penyimak obrolan keluarganya juga Ricky. 52. Pun dengan Raya yang lebih banyak diam. Pikirannya masih dipenuhi dengan sosok Raihan dan momen-momen yang pernah mereka lalui bersama. "Pantes Mbak Ayu melarang aku buat pacaran selama belum lulus kuliah. Jatuh cinta seperti ini ternyata rasanya. Apa-apa gak konsen." Pikiran dipenuhi oleh dia. Malah jadi kayak orang gak waras, tiba-tiba melamun, tiba-tiba senyum-senyum sendiri, terus tiba-tiba sedih karena rindu. "Ya ampun gini amat," gerutu Raya dalam hatinya. Tentu saja karena baru puluhan menit berpisah tapi hatinya sudah kembali tertuju pada Raihan. "Mbak Raya sudah semester berapa sekarang?" Raya yang masih sibuk dalam lamunannya tersentak dengan pertanyaan Ricky yang tiba-tiba. Hingga ia meminta Ricky untuk mengulang pertanyaan tadi karena Raya tak konsen. "Semester 2, Mas. Bentar lagi naik ke semester 3, jawab Raya. "Oh walah, sudah mau naik tingkat, iya. Perasaan baru kemarin daftar kuliah terus beli motor, ternyata sudah mau setahun," balas Ricky. "Iya, Mas, gak kerasa ya.
Waktu sekarang memang terasa cepat sekali berlalu, tiba-tiba naik tingkat, nanti tiba-tiba skripsi, terus tiba-tiba wisuda, lulus deh, celoteh Raya antusias. Terus tiba-tiba sebar undangan, nikah deh, kelakar Ricky. Cek, Mas Ricky. Gak langsung nikah juga. Kerja dulu kali. Sayang ilmu hasil kuliah bertahun-tahun, timpal Raya langsung merespon. Emang kalau sudah nikah gak bisa kerja? Kan masih bisa. Menikah itu gak perlu jadi penghalang untuk berkarir. Kecuali kalau pasangan nantinya melarang untuk bekerja dan meminta untuk di rumah saja, balas Ricky. Seperti Mbak Ayu, ya, Mas. Sahut Raya cepat. Ya, benar. Karena Bos Davin sendiri sudah sangat bisa menanggung semua nafkah istri dan keluarganya, jawab Ricky. Aku mah gak muluk-muluk dapat pasangan sekaya Kak Davin. Cukup dapat suami yang saleh, taat agama, tutur katanya sopan dan santun, juga sederhana. Urusan harta, bisa dicari sama-sama. Asal mau sama-sama berjuang dan bekerja keras, beber Raya dengan senyum mengembang. Mendengar ciri-ciri yang dikatakan Mbak Raya, kenapa pikiranku langsung tertuju sama Rehan ya? Kelakar Ricky sambil mengulum senyum. Cek, itu cuma perasaan Mas Ricky saja, elak Raya pura-pura jual mahal. Bercanda, Mbak. Tapi dianggap serius juga gak apa-apa, balas Ricky. Mas Ricky ada-ada saja. Raya geleng-geleng kepala pelan. Ngomong-ngomong, Mbak Riri diam mulu. Kenapa? Sariawan ya, Mbak. Lanjut Raya pada Riri. Gak apa-apa. Cuma ngantuk, semalam kurang tidur karena Siva ngajakin begadang, jawab Riri dengan kepala tetap lurus ke depan. Tidur aja kalau gitu, Mbak. Nanti aku bangunkan kalau sudah sampai, usul Raya. 53. Nanti saja kalau sudah di rumah. Suka pusing kalau tidur di mobil, balas Riri. Oh, ya, sudah. Raya menyahut pendek. Ricky berdehem pelan sebelum kembali bersuara. Maaf, Mbak Riri. Apa jadi mau mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan? Kalau jadi, biar saya bawa sekalian berkas-berkasnya. Nanti saya berikan pada pengacara keluarga Adiputra, tanya Ricky dengan wajah sungkan. Sebenarnya Ricky merasa tak enak menanyakan hal demikian. Tapi daripada dia harus bolak-balik ke rumah Pak Lukman untuk kembali mengambil berkas-berkas milik Riri, lebih baik sekarang sekalian. Menghemat waktu dan tenaga. Jadi, Mas. Nanti, ya, aku langsung siapkan. Maaf merepotkan, jawab Riri. Gak apa. Aku kan diperintah Bos Davin. Setiap perintahnya berarti adalah bagian dari pekerjaanku, timpal Ricky. Hampir 2 jam pelajaran, akhirnya mereka sampai di halaman rumah Pak Lukman. Mereka pun turun bergantian setelah Ricky buru-buru membuka pintu mobil. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Terima kasih banyak, Nak Ricky, tutur Pak Lukman. Mereka semua berjalan menuju rumah sambil menjinjing tas masing-masing. Hingga tak ada yang sadar jika Riri kesusahan untuk membawa tas karena sambil menggendong Siva yang sedang tertidur. Rai. Aduh, malah ngeloyor gitu aja. Gerutu Riri hendak berteriak pada Raya tapi adik tirinya itu keburu jauh. Mari, Mbak, saya bawakan. Kata Ricky yang mengerti kesusahan Riri. Gak apa-apa, Mas, gak usah. Nanti aku balik lagi aja buat bawa barang, balas Riri tak enak. Gak apa-apa. Biar cepat. Biar bisa buru-buru ambil berkas. Jadi saya bisa buru-buru pulang, timpal Ricky. Baiklah. Terima kasih. Balas Riri. Lapun berjalan menuju rumah sambil menggendong Siva.
Sementara di belakangnya ada Ricky yang membawakan tas berisi barang-barang milik Riri dan Siva. Kaki Riri tertegun saat hampir sampai teras mendapati dua orang yang sedang duduk di sana. Jantungnya berdegup kencang dengan emosi yang mulai menguasai dada. Bagaimana tidak, Bu Riana dan Romi sedang duduk di sana. Dua orang yang sejujurnya tak ingin lagi ditemui Riri di dunia ini. Pak Lukman dan Bu Rati selaku orang tua Riri pun belum seutuhnya masuk ke dalam rumah. Baru berdiri di ambang pintu. Tentu karena khawatir pada apa yang akan dilakukan mantan suami dan mantan ibu mertua sang putri. Pun Raya yang ingin ikut memantau. Dia berdiri di dekat kedua orang tuanya itu. Riri, ya Allah, nak. Sudah beberapa hari ini Mama dan Romi bolak-balik ke sini tapi kamu selalu gak ada. Mama kangen sekali sama cucu Mama. Mama juga kangen sama kamu. Bu Riana yang awalnya duduk langsung berdiri dan menghampiri Riri antusias. Memasang wajah seramah mungkin untuk menyapa mantan menantunya itu. 54. Ri. Kata Bu Rati dengan raut wajah sudah mulai terlihat garang. Lah seolah sudah siap untuk menyerang mantan besannya itu. Gak apa-apa, Bu. Masuklah. Ajak Bapak juga, titah Riri. Ia tak ingin ada keributan apapun di sana apalagi mengundang perhatian warga. Kep buruk terlalu banyak melekat di hidupnya dan Riri tak ingin menambahnya lagi. Rai, bawa Siva masuk. Tidurkan di kamar, kasihan. Lanjut Riri pada Raya. Raya mengangguk. Ia melangkah menghampiri Riri lalu mengambil alip Siva dan membawanya masuk ke dalam. Bu Rati menghela napas panjang. Ia sempat melirik sinis pada Bu Riana dan Romi sebelum akhirnya menggandeng tangan Pak Lukman dan mengajaknya memasuki rumah. Sementara Riri mengambil napas diam-diam demi menormalkan degup jantungnya yang tak beraturan. Lah sempat menoleh sebentar pada Ricky yang memilih menjaga jarak dan berhenti agak jauh di belakang sana. Ia seolah tak ingin dilibatkan lagi dalam drama mantan menantu dan mertua itu. Ri, kok Sivanya dibawa masuk sih? Mama sama Romi kan kangen sama Siva. Dia cucu Mama, tanya Bu Riana. Ada apa Mama San Mamas Romi ke sini? Bukannya menjawab, Riri justru malah melempar pertanyaan balik. Loh, kok ada apa sih? Jelas-jelas kami ingin bertemu dengan kamu dan Siva. Siva kan cucu Mama. Kamu juga masih menantu Mama. Kamu sama Romi kan belum bercerai, jawab Bu Riana seolah belum pernah terjadi apa-apa. Riri tersenyum sinis sambil geleng-geleng kepala. Heran sekali dengan kelakuan suami dan ibu mertuanya itu. Apa Mama lupa apa yang sudah Mas Romi lakukan? Apa Mama juga lupa apa yang sudah Mama lakukan? Sudahlah. Jangan pura-pura tak pernah terjadi apa-apa. Lagi pula, bukankah Mas Romi sudah menikah lagi? Mau apa ke sini? Nanti istri barumu itu marah, sengit Riri kesal. Ri, Mama tahu, Mama maupun Romi sama-sama pernah melakukan kesalahan. Mama sama Romi sama-sama pernah melukai perasaanmu. Maafkan Mama sama Romi, ya, Ri, tutur Bu Riana dengan wajah memelas. Kamu tahu, Ri, bagi Mama, kamu menantu terbaik. Kamu istri terbaik untuk Romi. Apalagi kamu sudah memberikan anak untuk Romi dan cucu untuk Mama. Kamu kembali ya, Ri. Kamu rujuk lagi sama Romi demi Siva. Toh kalian belum resmi bercerai ini, lanjut Bu Riana dengan bujukan mautnya. Kasihan tahu Siva, Ri. Dia tidak bisa merasakan kasih sayang ayahnya. Bukankah semua ibu akan melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya? Dan kebahagiaan terbesar seorang anak itu adalah memiliki keluarga yang lengkap. Bu Riana kembali melanjutkan bujuk rayunya. Romi, ngomong dong. Jangan diam aja.
Sentak Bu Riana pada Romi pelan sambil menyenggol lengan putranya itu. Namun penuturan itu bisa didengar oleh Riri. Benar itu, Ri. Aku kesini untuk mengajakmu kembali. Sebenarnya aku masih sangat mencintaimu. Aku ingin. Stop, Mas, hentikan. Sengit Riri tiba-tiba. Jangan diteruskan. Aku muak mendengarnya. Lagi pula aku gak akan percaya. Seumur-umur menjadi istrimu, kamu belum pernah mengatakan cinta padaku. Dan kini tiba-tiba. Riri langsung bergidik sebagai tanda jijik mendengar bualan lelaki itu. 55. Kalau kedatangan kalian ke sini untuk membujuk dan merayuku untuk kembali, maaf, sampai kapanpun aku gak akan pernah kembali. Aku sudah tenang dan bahagia dengan kehidupanku yang sekarang. Fokus merawat dan membesarkan Siva sambil dikelilingi orang-orang yang menyayangiku. Dan tentang status pernikahan kita yang belum resmi bercerai, tenang saja, aku akan segera mengurusnya. Tunggu saja surat panggilan dari pengadilan agama, lanjut Riri dengan lantang. Ri, ayolah, Ri. Mama mohon. Kembalilah, Nak. Mama janji, apapun syarat yang ingin kamu ajukan, kami akan menyanggupinya. Bahkan kalau kamu meminta Romi untuk ikut tinggal bersama keluargamu demi bisa bersama Siva, Mama akan izinkan. Bener kan, Rom? Lagi-lagi Bu Riana menyenggol lengan Romi. Ah, iya. Benar itu, Ri. Aku rela ikut kemanapun kamu akan tinggal, sahut Romi buru-buru. Tapi aku gak mau, Mas. Kasian sekali keluargaku kalau harus tinggal bersamamu. Nanti mereka tambah repot dan dibikin pusing oleh tingkahmu itu, jawab Riri nampak tenang. Sudahlah. Jangan buang-buang waktuku. Aku sibuk. Aku masih ada urusan lain. Lebih baik Mama sama Mas Romi cepetan pulang dan jangan pernah kembali lagi ke sini, lanjut Riri tegas. Riri lalu menoleh pada Riki. Mas Riki, tunggu sebentar, ya. Aku ambil dulu berkas-berkasnya, katanya sedikit mengeraskan suaranya. Riri pun melenggang masuk ke dalam rumah. Tak memperdulikan Bu Riana dan Romi yang belum juga ingin beranjak. Ia langsung mengambil berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses perceraiannya. Menyimpannya dalam sebuah map lalu kembali berjalan keluar rumah. Riri melewati Bu Riana dan Romi yang masih berdiri di tempat semula lalu berhenti tepat di hadapan Riki. Ini, Mas. Semua berkas-berkasnya ada di sini. Kalau masih ada yang kurang, hubungi saja aku. Makasih ya. Kata Riri sambil menyerahkan map tadi pada Riki. Riki mengangguk. Saya permisi kalau gitu. Mari. Assalamualaikum. Ia pun langsung berjalan menuju mobil dan masuk ke dalamnya. Sementara Riri kembali berbalik dan mendekati Bu Riana dan Romi lagi. Mas dan Mama lihat sendiri kan, aku sudah menyerahkan berkas-berkas itu pada Mas Riki untuk mengurus perceraian kita. Jadi, selamat bertemu di pengadilan, kata Riri sambil tersenyum sinis lalu langsung berjalan anggun ke dalam rumah. Romi, bagaimana ini? Apa kita sudah tak memiliki harapan? Keluh Bu Riana. Sudahlah, Ma. Ayo kita pulang. Malu di sini juga dilihatin orang-orang yang lewat. Ajak Romi. Riri sebenarnya tak benar-benar pergi. Dia mengintip di balik gorden rumahnya. Memperlihatkan sepasang ibu dan anak itu menjauhi teras sampai berhenti di samping sebuah motor matic lalu keduanya menaiki motor itu. Pantas aku gak ngeliat mobil Mas Romi di depan. Ternyata mereka naik motor. Tapi kenapa? Apa mereka sekarang gak punya mobil? Gumam Riri bertanya-tanya. Bodoh ah. Bukan urusanku, lanjutnya sambil menutup kembali gordennya lalu berjalan menuju kamar. Pak Damar baru saya selesai diperiksa oleh dokter.
Di dekatnya sudah ada Davin, Pak Ardi juga Raihan yang 56. Menemani. Menunggu hasil pemeriksaan dokter tersebut dikatakan. Bagaimana, dok? Kakek gak ada kan? Davin bertanya cepat. Tak sabar ingin mengetahui hasilnya. Tensi Pak Damar lumayan tinggi. Kolesterolnya juga sepertinya naik. Pasti karena kakekmu ini makan sembarangan. Atau bisa juga karena banyak pikiran. Jawab dokter keluarga yang sudah akrab itu. Tadi siang kakek memang minta izin untuk makan gulai kambing. Katanya mumpung akikah cicitnya. Kapan lagi? Tapi sedikit sekali kok, dok. Aku yang ngambilin soalnya. Apa mungkin tetap berpengaruh? Timpal Davin merasa menyesal karena sudah mengizinkan kakeknya itu. Berpengaruh kalau kondisi kakekmu ini lagi gak bagus daya tahan tubuhnya. Bisa jadi dibarengi faktor banyak pikiran dan kurang istirahat, jawab dokter. Begini saja. Untuk sementara, saya kasih obat penurun darah sama obat kolesterol. Kalau besok masih demam tinggi, lebih baik bawa ke RS agar cepat turun. Lanjut dokter memberi solusi. Baik, dok. Makasih banyak, ya. Balas Davin. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi. Cepat sembuh ya Pak Damar. Timpal dokter sembari bersiap untuk pergi. Dokter yang usianya tak lagi muda itu diantar menuju depan oleh Pak Ardi. Sementara Davin dan Raihan masih menunggui Pak Damar. Ray, tolong minta dibikinin bubur sama Mbok Sumi atau Umi ya. Kakek mau minum obat. Titah Davin pada Raihan. Siap, Tuan. Raihan menyahut cepat. Ia bergegas keluar kamar lalu berjalan menuju belakang. Umi, tolong buatkan bubur untuk Tuan besar. Mau minum obat katanya, kata Raihan pada Umi Aminah. Sementara Mbok Sumi masih sibuk di belakang sana. Tuan besar sakit, Ray. Tanya Umi Aminah. Iya, Umi, demam. Kata dokter tensinya tinggi sama kolesterol naik. Bisa jadi karena banyak pikiran katanya, jawab Raihan. Oh, iya, Umi. Ray juga lihat foto Abi di samping bantal Tuan besar. Sepertinya Tuan besar sedang merindukan Abi, lanjut Raihan membeberkan. Apa Tuan besar mengatakan sesuatu? Tanya Umi Aminah buru-buru. Tuan besar cuma bergumam, katanya semua keluarga besar hari ini berkumpul dan berbahagia, tapi dia. Raihan menirukan ucapan Pak Damar tadi. Mungkin yang dimaksud dia itu Abi, ya, Umi. Apa mungkin Tuan besar ingin Abi ikut berkumpul juga? Apa Tuan besar belum tahu kalau Abi sudah? Raihan tak melanjutkan kata-katanya karena Umi Aminah terlanjur menyimpan telunjuk di bibirnya. Jangan banyak bicara, Ray. Takutnya ada yang dengar, tutur Umi Aminah pelan. Pergilah. Nanti kalau buburnya sudah jadi, Umi antarkan ke kamar Tuan besar. Lanjut Umi Aminah sambil mengibaskan tangannya pelan. Raihan mengangguk lalu kembali ke kamar Pak Damar. Dia berdiri di samping tempat tidur di mana Davin sedang duduk sambil mengusap-usap lembut lengan kakeknya itu. 57. Vin, sebenarnya ada yang ingin kakek ceritakan sama kamu. Kata Pak Damar dengan suara pelan. Dia meraih foto Devan dari bawah bantal yang menyangga kepalanya lalu menyerahkannya pada Davin. Dia, kakak dari ibumu. Namanya Devan, kata Pak Damar. Cukup sudah selama ini dia menyimpan rahasia itu. Kakak, bukankah Mama gak memiliki saudara lain? Kakek juga hanya memiliki satu anak, tanya Davin kebingungan. Dia memang bukan anak kandung kakek. Dia anak angkat kakek dan nenekmu sebelum memiliki ibumu. Tapi kami menyayangi dia seperti anak kandung kami sendiri. Apalagi mamamu. Dia dekat sekali dengan kakaknya itu. Makanya mamamu memberimu nama Davin,
hampir berdekatan dengan Devan, jawab Pak Damar. Suaranya begitu pelan karena kondisinya yang lemas. Davin mendengarkan dengan raut wajah nampak tercengang, dia tak menyangka memiliki keluarga lain selain keluarga yang ada bersamanya kini. Lalu, di mana dia sekarang, Kek? Kenapa Davin selama ini belum pernah ketemu dengannya? Dia juga gak pernah datang ke sini menemui kakek, tanya Davin dengan rasa penasaran yang membuncah. Sementara di dekatnya, Raihan hanya bisa terdiam sambil menunduk dalam. Bibirnya sudah sangat tak tahan untuk mengatakan yang sebenarnya. Untuk mengatakan siapa dirinya, juga di mana sebenarnya orang yang dimaksud Pak Damar tadi. Haruskah aku mengatakannya sekarang? Gumam Raihan dalam hatinya. 58. Bibir Raihan rasanya sudah gatal untuk ikut menimpali pembicaraan Pak Damar dan Davin. Andai ia tak ingat pada janjinya kepada Umi Aminah untuk tidak dulu mengatakan apapun, sudah barang tentu Raihan langsung mengungkap semuanya saat itu juga. Namun, yang bisa Raihan lakukan kini hanyalah menahan diri untuk terus menyimak penuturan sepasang kakek dan cucunya itu. Sampai ia diberi wewenang oleh Umi Aminah untuk mengatakan yang sejujurnya. Dan setelah Raihan berpikir ulang, mengatakan kebenaran yang sesungguhnya sekarang ini, juga tak baik untuk kesehatan Pak Damar yang sedang drop. Entah bagaimana kondisi lelaki sepuh tersebut jika mengetahui jika sang putra angkat yang selama ini dicari dan ditunggu dirinya ternyata hanya tinggal nama. Apa Om Devan ada di luar negeri, Kek? Di luar kota mungkin. Sampai-sampai tak pernah bertandang lagi ke sini. Ke rumah kakek yang sudah menganggapnya anak kandung sendiri. Davin kembali bersuara karena Pak Damar masih terdiam. Di ujung matanya yang tak lagi muda, cairan bening mulai berkumpul. Pak Damar menggeleng pelan. Kakek sendiri gak tahu dia ada di mana sekarang, jawabnya. Dulu, karena suatu hal, kakek sempat mengusirnya untuk keluar dari rumah ini. Kakek juga menyakiti hatinya dengan mengungkap lagi jati diri dia yang sebenarnya hanya anak angkat dan mengatakan bukan bagian dari keluarga ini. Saat itu kakek benar-benar kalap. Kakek marah, emosi, hingga tak bisa mengendalikan perkataan. Kakek yakin Devan sakit hati hingga dia benar-benar keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun. Setelahnya, kakek benar-benar menyesal. Harusnya kakek cari tahu dulu semuanya. Harusnya kakek bisa menghadapi apapun dengan kepala dingin. Apalagi dia adalah anak yang kakek besarkan dengan tangan kakek sendiri. Dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan didikan tegas tapi lembut. Harusnya kakek yakin dengan didikan kakek sendiri. Tapi sayangnya emosi dan kemarahan sesaat membutakan mata kakek. Pak Damar sempat menghentikan ceritanya sejenak. Dia mengusap kedua sudut mata di mana cairan itu mulai meleleh membasahi pipinya. Kenangan masa lalu itu kembali terbayang di pelupuk mata. Sejak saat itu kakek kehilangan dia, Vin. Kehilangan putra pertama keluarga Adiputra yang sudah kakek persiapkan untuk meneruskan perusahaan kita. Bukan hanya kakek, tapi nenekmu dan mamamu juga kehilangan dia. Nenekmu menjadi pemurung dan jarang bicara. Hari-harinya dihabiskan dengan menatap foto Devan sambil berlinang air mata. Begitu juga mamamu. Dia kehilangan kakak laki-laki sekaligus sahabat terbaiknya. Kehilangan tempat bercerita dan berkeluh kesah serta bermanja. Mamamu mulai kehilangan arah hidup. Tak betah di rumah dan suka menghabiskan waktu di luar demi mencari hiburan. Hingga akhirnya mamamu bertemu dengan papamu yang menjadi obat kehilangan. Mamamu menemukan kembali sosok kakak laki-lakinya di diri papamu, lanjut Pak Damar panjang lebar. Dengan seksama dan dengan kesedihan yang mulai menggelayuti dada, Davin terus mendengarkan. Ia tak menyangka jika keluarganya memiliki kisah yang menyedihkan. Lalu kenapa kakek tidak mencari Om Devan, Kek? Memintanya kembali ke rumah ini, tanya Davin penasaran. Sudah, Vin.
Sering malahan. Bahkan sampai kemarin-kemarin, kakek sempat meminta Ricky untuk kembali mencari informasi tentang Devan. Sayangnya semua sama saja. Berakhir dengan sia-sia. Devan menghilang bak di telan bumi. Sepertinya dia benar-benar sakit hati dengan perkataan kakek. Kakek menyesal, Finn. Benar-benar menyesal. 59. Badan Pak Damar berguncang pelan seiring tangisnya yang kian pecah. Lelaki yang sudah banyak memakan asam garam kehidupan itu tak bisa lagi menyembunyikan kesedihan hatinya atas perpisahan yang sudah begitu lama dengan sang putra. Ia tak kuat lagi menahan kerinduan yang terus menggerogoti jiwanya dari waktu ke waktu.